Kalau permennya itu banyak gulanya, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau permen karet kan ya, permen karet kan. Atau mungkin juga bisa permen biasa. Kalau permen karet iya, kalau permen biasa lebih efeknya lebih nggak begitu positif untuk menghilangkan bau mulut. Oh, lebih positif. Lebih positif permen karet. Karena kenapa? ketika kita mengunyah permen karet, otomatis si permen karet itu kan akan berkeliling di sepanjang rongga lidah, membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal. Terus kalau dia permen karet kan umumnya banyak yang mengandung xilitol. Nah, xilitol bisa membantu memperbaiki kesehatan rongga mulut. Banyak orang yang bilang katanya kalau minum kopi di pagi hari bikin bau mulutnya hilang. Sebenarnya nggak cuma di pagi hari sih. Minum kopi, minum alkohol, merokok, minum minuman energi yang ada kafeinnya itu juga menimbulkan bau mulut. Jadi nggak cuma pagi hari doang, bener. Menimbulkan bau mulut. Loh, berarti nggak bikin bau mulutnya hilang dong? Iya. Oh, berarti malah jadi bau. Berarti kalau tapi minum, mungkin gini, kalau misalnya dia pagi baunya bau nggak enak karena bau mulut khas di pagi hari, terus dia minum kopi, baunya jadi bau kopi. Berubah karena bau beneran bau mulut itu berbeda-beda. Ada yang agak busuk, ada yang agak asem, ada yang baunya mungkin seperti urin. Jadi bau mulut sendiri tuh beda-beda. Ada yang agak manis seperti buah gitu, baunya beda-beda. Jadi si baunya ini pada kopi, peminum kopi, bau mulutnya khas karena di dalam kopi dan juga teh ada zat yang kalau didiemin dia menimbulkan bau gitu. Selain itu, kopi dan juga alkohol itu mempunyai efek sedikit ya, ringan ya, dehidrasi, bikin orang dehidrasi melalui mekanisme dia berkemih lebih sering. Jadi kalau orang yang setelah minum kopi tidak menambah dalam tanda kutip asupan cairannya, maka dia bisa jadi dehidrasi ringan. Nggak selalu ya, dia mungkin bisa jadi dehidrasi ringan. Nah, ketika orang dehidrasi, maka seluruh komponen di dalam tubuhnya itu dibuat modenya hemat air. Nah, jadi kulitnya jadi kering, matanya kering, bibirnya kering, termasuk air liurnya dibuat menjadi lebih kering. Jadi air liur lebih kental dan rongga mulut akan dibuat menjadi lebih kering. Kenapa? Karena tubuh akan memprioritaskan area-area yang tidak boleh kekurangan air. Darah misalnya, otak misalnya, kelembapan di udara di paru-paru, itu kan semua membutuhkan air. Sedangkan area-area yang dianggap tidak terlalu berbahaya, tidak urgent, maka akan dikorbankan. Itulah sebabnya kalau kita kurang minum, mulut kita pun bau. Berarti bisa diakalin sebelum tidur banyak-banyak minum air putih. Agak susah kalau saya mengiyakan, itu akan membuat ketika tidur jadi bangun terpipis-pipis. Berkemih terus-terusan. Iya kan. Maka sepanjang harinya pastikan tidak jatuh ke dalam dehidrasi. Jadi jangan cuma sebelum minum gak dehidrasi, tapi pagi sampai sorenya dehidrasi. Kita masuk ke bener gak sih selanjutnya ini ya. Bener gak sih kalau mengemut permen atau mengunyah permen karet itu bakalan menghilangkan bau mulut? Gitu kan, kalau orang bau mulut cari tergantung. Permen. Tergantung. Kalau permennya itu banyak gulanya, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau permen karet kan ya, permen karet kan. Atau mungkin juga bisa permen biasa. Kalau permen karet iya, kalau permen biasa lebih efeknya lebih nggak begitu positif untuk menghilangkan bau mulut. Oh, lebih positif permen karet. Karena kenapa? ketika kita mengunyah permen karet, otomatis si permen karet itu kan akan berkeliling di sepanjang rongga lidah, membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal. Terus kalau dia permen karet kan umumnya banyak yang mengandung xilitol. Nah, xilitol bisa membantu memperbaiki kesehatan rongga mulut gitu. Tapi kalau misalnya dia permen aja,
apalagi cuman permen yang isinya gula, bukan silitol ya, isinya benar-benar gula, maka itu biasanya akan memperburuk kesehatan rongga mulutnya, karena gula adalah bahan makanan yang paling disukai oleh bakteri jahat, termasuk bakteri jahat di rongga mulut gitu. Dok, ada yang banyak yang bilang juga kalau tidurnya ngorok, katanya bau mulutnya malah lebih parah nanti paginya. Bener itu? Iya, itulah sebabnya kalau bau mulut yang muncul di pagi hari tidak menghilang setelah di treatment, setelah kumur-kumur, sikat gigi, minum air putih gitu, dia tidak hilang sepanjang hari masih tetap bau, dikhawatirkan ada faktor yang lainnya. Nah, faktor yang lainnya yang serem-serem itu yang sistemik, diabetes, bisa penyakit hati, bisa gangguan penyakit hati hormonal. itu apa? Iri dengki, Dok. Lu saya iri sama tetangga, penyakit hati. Iya, itu bisa juga sih. Ngomongin orang gitu, gibah gitu. Kalau gibah hati, jangan, lain ya. Nah, kalau misalnya ketika kita tidur kita menggunakan mulut sebagai alat untuk bernafas, bukan hidung, maka mulutnya akan mengering karena mulutnya mangap kan, supaya bisa nafas. Mulutnya akan mengering. Ingat, mulut yang kering, air ludahnya kering, maka ngasih makanan ke bakteri. Ya, ngasih makan ke bakteri, dan mekanisme membilas dalam tanda kutip si bakteri supaya ketelen ke dalam lambung nggak ada. Maka iya, buka mulut nggak cuman ngorok doang. Pokoknya semua mekanisme pernafasan dari mulut cenderung akan menimbulkan bau mulut. Oh gitu. Pun kalau pernafasan dari mulutnya dilakukan ketika dia tidak tidur. Oh, kan ada orang yang anak kecil, kan kalau misalnya ada amandel atau dia hidungnya ada polip, dia nafasnya lewat mulut. Mangap gitu kan. Ini juga olahraga kan, kalau misalkan intensitas tinggi kadang suka bernafasnya otomatis lewat mulut. Waktu mulutnya dilem itu loh, dikasih plester. Oh, kalau pas tidur ada dijual di online shop banyak. Itu tidak disarankan. Itu tidak disarankan karena kalau seandainya dia memang menggunakan mulut sebagai alat nafas, berarti ada sesuatu di hidungnya. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang kebiasaan aja dia napas lewat mulut. Kemungkinan yang lebih sering terjadi adalah pernafasan lewat hidungnya ketutup. Entah ada polip, entah bengkak karena reaksi alergi, peradangan, atau ada infeksi, apapun yang terjadi yang menghambat jalan nafas melalui hidung akan membuat orang membuka jalan nafas darurat melalui mulut. Jadi ketika mulutnya ditutup, hidungnya ketutup, orangnya cenderung kekurangan oksigen. Bisa berbahaya. Soal bau mulut di pagi itu berarti kalau boleh saya simpulkan wajar ya, karena itu kan dalam artian kita tidak memproduksi air liur, tidak tidak makan minum juga, tidak mengunyah. Jadi it's okay kalau tiap bangun tidur tuh bau mulut, karena memang sudah seperti itu ya. Kapan itu mulai dikategorikan tidak wajar kalau gitu, Dok? Ketika bau mulutnya itu parah banget, mengganggu banget, bau banget. Ketika bau mulutnya itu tidak menghilang, ketika bau mulutnya itu disertai dengan gejala yang lain. Misalnya kalau pada GERD ada gejala kok ada rasa asam-asam pahit-pahit di mulut, kok kadang ada sisa-sisa makanan, kok tulang dadanya rasanya panas di belakang tulang dada, kok perutnya nggak enak gitu. Atau ditandai dengan apapun gejala yang lain. Amandel juga bisa bikin bau mulut loh. Oh iya, kalau yang dari diabetes ada. Kalau dari diabetes tergantung. Kalau diabetesnya ringan belum ada cirinya. Tapi kalau diabetes sebenarnya ada cirinya, tapi cirinya samar banget. Makin berat maka akan muncul berbagai gejala. Makan banyak, lapar melulu, haus melulu, pipis melulu. Kalau luka nggak kering-kering gitu, lemah, letih, lesu, lelah gitu. Jadi gejalanya macam-macam banget, gatel-gatel gitu. Terus kalau ada luka jarang sembuh. Tapi tidak berarti kalau tidak ada gejala tersebut pasti bukan diabetes.